warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Boleh lambaikan tangannya lebih lagi. Shalom. Selamat tahun baru ya. Untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Mari sampaikan salammu. Mungkin kemarin gak ketemu waktu ibadah tahun baru. Yuk berikan salam berkat untuk setiap saudara-saudara kita. Selamat tahun baru. Menikmati berkat Tuhan yang baru. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Amin, haleluya. Sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang keempat. Saya rindu kita semua membaca dengan lantang, amin. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu mengiring setiap langkah kami. Engkau setia Tuhan bersama dengan kami. Di awal tahun ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih lagi bagi Engkau. Kami mau Tuhan memutuskan hidup kami hanya mengiring Yesus, hanya memuji nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Yesus Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk keluarga kami, untuk hidup kami, untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu atas anugerah-Mu, rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak, memuji, memuliakan nama Yesus Raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, membawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, oh Yesus, segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
iman kami nyatakan Tuhan. Haleluya. Ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu, Yesus. Hatiku takkan gentar. Kami sebut nama-Mu. Engkaulah Tuhanku, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Engkaulah Yesusku, amin. Harapan hidupku. Terima kasih, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin. Yes Lord, sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Bersyukur Bapa, sukacita-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Yes. Sungguh Engkau baik Tuhan. Yes. Setiap kami merayakan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Lambaikan tangan-Mu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak,
Katakan haleluya. Mari kita bersuka sebab dialah kekuatan kita. Raja Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Come on. Semua pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah.
kebajikan tersedia bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya nyatakan, aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Lembah pujian, kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, kami percaya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami bersyukur. Dan umat yang bersuka cita, serukan bersama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah. Kami percaya Tuhan untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, sebab Dia sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, anugerah-Mu besar bagi kami, Yesus, hanya bagimu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom warga kerajaan. Kitab Rut itu adalah kitab yang sangat-sangat inspiratif. Bagaimana berubah dari emptiness kepada fullness daripada janji Tuhan. Nah, kita melihat pada waktu minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Orpa, menantu daripada Elimelek dan Naomi, mengambil keputusan yang dia pikir ya itu cari aman. Dia kembali kepada rumah orang tuanya dan tinggal tetap di Moab. Tetapi setiap orang yang beriman harus berani jadi risk taker. Sebaliknya, Ruth mengambil keputusan untuk berpaut kepada Allah Israel, the God of Naomi. Padahal dia melihat sendiri bagaimana ketika meninggalkan Bethlehem, rumah roti, maka justru mertuanya dan ipar dan suaminya meninggal. Tetapi dia mengambil keputusan yang sangat menentukan, bahkan bukan cuma dirinya sendiri,
Dan terakhir bahkan dia menurunkan kings, raja-raja. Dari silsilah Yesus ada 5 wanita di sana. Yang di tengah ini justru ada Ruth, Tamar, Rahab, Ruth, lalu kemudian istri Uria. Sebetulnya Batseba disebut istri Uria, dan Maria. Dan semuanya berani mengambil keputusan yang tepat sekali. Nah, sebagai contoh sekarang bagaimana keluar daripada keadaan yang terpuruk itu. Banyak orang punya yaitu pola pikir fatalisme. Kelihatannya noble, ya kita mesti menerima saja. No, rencana Tuhan adalah rencana shalom, rencana damai sejahtera. Tidak ada rencana penderitaan, rencana kehancuran, rencana kebinasaan. Tidak ada. God is a God of the saving cry. Allah yang mendengar jeritan umatnya. Dan kita lihat dalam pasal kedua, kalau kemarinnya itu be decisive, jadilah pengambil keputusan, harus ngambil decision. Seperti saya katakan, decisionmu hari ini menentukan masa depanmu. Yang kedua ini adalah be diligent, jadilah rajin. Jangan ada yang fatalisme, ini memang sudah nasib saya. Yang paling menyedihkan di Bali, saya pernah pergi ke satu desa yang isinya semua pengemis. Mereka yakin bahwa memang mereka sudah tentukan untuk jadi pengemis. Kalaupun mereka kembali ke sana, profesinya cuma satu, yaitu pengemis. No, kita tidak dipanggil jadi pengemis. Dan karena itu bangsa-bangsa ini perlu mendengar Yesus yang jadi miskin supaya kita jadi kaya. Terserah orang mau menuduh saya apa, itu firman Tuhan. Dan firman Allah berkata, dia mengambil keputusan cleaning. Cleaning itu mengambil sisa-sisa yang tercecer. Daripada kalau orang kaya itu ternyata dikatakan have to be in the field of Boaz. Bukan disebutkan kebetulan, happen. Saudara, itu pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Dia menghormati orang tuanya. Dan dia minta izin pada mertuanya yang miskin. Kalau mertua kaya banyak yang mau baik, saudaraku. Dan di sana dia bekerja dari sampai malam tanpa istirahat. Dan itu menarik perhatian daripada the master, yaitu Boaz. Firman Tuhan dikatakan Boaz is a mighty man of wealth. Gibor Israel, seorang yang punya karakternya hebat. Dan saudaraku, Boaz gambaran Yesus. Ruth itu gambaran saudara dan saya. Dan firman Allah mengatakan Ruth itu artinya friendly. Kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, you must be friendly. Tentu saja saudaraku, apalagi kita orang miskin, you must be friendly. Dan ada orang, kita memerlukan bantuan orang lain. Karena itu be diligent. Dia bekerja dengan rajin, bekerja dengan tanganmu, dan Tuhan akan memberkati engkau. Sudah begitu banyak contohnya. Contohnya lain kali ya. Sekarang tentang Ruth, the Moabite, janda Moab, dan berakhir sebagai apa? Nenek daripada King David. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Bapa. Berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah
Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku dan keluargaku hanya bagi-Mu Tuhan. Sampai akhir hayat kami tetap menyembah-Mu ya Rajaku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Yesus segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami akan menyembah setia kepada-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa kebaikan-Mu Tuhan begitu luar biasa. Bahkan Kau membayar dengan harga yang mahal. Dengan curahan darah-Mu di atas kayu salib, Tuhan menebus setiap kami. Sehingga kami yang harusnya binasa, Tuhan berikan jaminan kehidupan yang kekal. Karenanya biarlah lewat firman-Mu ini menuntun setiap langkah dan keputusan kami. Sehingga di tahun yang baru ini kami tidak salah memilih, tidak salah di dalam mengambil keputusan. Dan setiap keputusan dan pilihan kami adalah semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong setiap kami sehingga kami bukan cuma sekedar mampu untuk mengerti, tetapi dimampukan untuk menghidupi firman-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita, saudaraku. Silakan duduk, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat tahun baru 2026. Dan saya sangat percaya yang terbaik Tuhan tidak siapkan di belakang. Tuhan siapkan yang terbaik di depan. Jadi kalau tahun yang lalu mungkin ada kekecewaan, tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan resolusi saudara di tahun yang lalu, jangan kecil hati ya. Semua belum berakhir. Tetapi saudara tidak bisa menggunakan cara yang sama, kebiasaan yang sama tapi minta hasilnya berbeda. Nggak mungkin saudaraku. Jadi untuk melihat hasil yang berbeda kita harus berbeda. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan pada awal tahun ini ya, seperti tema kita
tahun ini adalah the year of decision. Tahun pengambilan keputusan. Kenapa? Karena keputusan itu menentukan masa depan saudara. Ya, sebagian besar persoalan karena kita salah mengambil keputusan. Dan kalau salah mengambil keputusan, yang ada adalah penyesalan. Ya, tapi jangan kecil hati. Kalau yang lalu-lalu sudah bikin kita kesel, ya, kenapa kok saya pilih itu? Kenapa saya kok putuskan seperti itu? Jangan kecil hati, karena Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita lihat, saudaraku, ayat firman Tuhan. Jadi tema kita pada hari ini adalah family revival. Ya, saudaraku, kebangunan atau kegerakan terjadi di dalam keluarga-keluarga. Kenapa? Kalau keluarga dipulihkan Tuhan, saya percaya keluarga-keluarga yang dipulihkan itu akan berdampak kepada gereja lokal di mana saudara dan saya berjemaat. Kalau gereja ini terjadi kesatuan hati karena rumah tangga dipulihkan, saya sangat yakin dan percaya dari tempat ini akan berdampak keluar. Karena Tuhan katakan, hendaklah engkau jadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem gambaran daripada keluarga atau rumah tangga saudara dan saya. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, persoalannya adalah 85% rumah tangga itu tidak berbahagia. Saudara tinggal pilih, ambil keputusan. Saya mau 85% yang memang sudah seperti itu, ya rumah tangga, ya namanya rumah tangga Pak, ya ribut-ribut itu soal biasa Pak, ya. Atau saudara mau menjadi yang 15%. Mungkin ada perbedaan, mungkin ada cekcokan, mungkin tidak sepaham, mungkin beda pendapat, beda sudut pandang dan apapun juga, saya percaya Tuhan tidak menjadikan sama, tetapi yang beda-beda disatukan di dalam kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat ya memang rumah tangga ini tidak ada sekolahnya, tidak ada kurikulumnya, ya. Berumah tangga itu tidak, Pak saya udah 40 tahun, Pak saya udah 50 tahun Pak, ya. Tidak peduli berapa lama saudara berumah tangga, tetapi mari saudaraku belajar bahwa berumah tangga itu setiap saat harus kita benahi. Kita lihat ayatnya. Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kitab Maliaki ini kitab terakhir dalam perjanjian lama. Pasal 4 ini pasal terakhir. Ayat yang ke-6 ini ayat yang terakhir. Jadi saudaraku kasih Tuhan, sebelum penutup perjanjian lama ya ayat ini. Sebelum masuk ke perjanjian baru. Jadi saudaraku, pemulihan di dalam rumah tangga itu adalah inisiatif, ide dan niat serta rencana daripada Tuhan. Dengan apa? Mengutus Nabi Elia. Kapan? Menjelang kedatangan Tuhan. Dikatakan menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kapan itu? Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana setiap kita, ya, tahun kemarin kan the year of preparation, mempersiapkan, ya. Tahun ini adalah mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, berumah tangga itu kalau kita lihat, manusia pertama Adam dan Hawa. Adam saja gagal menjadi imam di tengah keluarganya. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ya, manusia pertama diciptakan bukan hari pertama. Kalau hari pertama diciptakan, Adam berada di dalam kegelapan. Jadi Tuhan pisahkan dulu gelap dan terang.
Kalau di hari yang kedua Tuhan ciptakan Adam, dia jadi Aquaman karena belum dipisahkan daratan dan lautan. Ya, jadi Tuhan persiapkan semuanya. Semuanya disiapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dan kemudian hari yang keenam baru Tuhan ciptakan Adam. Dan instruksinya sederhana. Semua tanaman di taman ini boleh kamu makan kecuali satu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Hawa belum diciptakan. Jadi larangan itu Hawa tidak dengar secara langsung dari Tuhan. Ya, lalu Kejadian 2 ayat 18 baru Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, setelah berjalannya waktu dan Hawa tertarik dengan buah yang dilarang Tuhan. Ini loh saudaraku, manusia kan pilihan lain banyak. Semua boleh kamu makan, kecuali cuma satu. Tetapi sesuatu itu kalau iblis pakai akan membuat orang tertarik. Jadi hati-hati dengan apa yang memikat hati saudara. Hawa tertarik karena dilihat indah buah itu. Ya saudara kekasih Tuhan. Lalu sebenarnya Adam sebagai suami harusnya mengingatkan. Wah. Ya, jangan loh, itu dilarang Tuhan, kan banyak buah yang lain, kenapa itu? Tapi Adam diam saja. Bahkan waktu Hawa petik dan makan, dia berikan kepada Adam. Yang pasti itu buahnya bukan buah apel, saudara. Ya, jangan guru-guru sekolah minggu mengajarkan buah apel, bukan. Buah yang dilarang yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi saudaraku, Adam membiarkan bahkan ikut makan buah. Padahal dia sudah mendengar langsung larangan daripada Tuhan. Ya, bukan dengar dari pendeta atau hamba Tuhan, dari Tuhan sendiri. Lalu kemudian Adam dan Hawa gagal mendidik anak-anaknya. Ya saudara pengasih Tuhan, sehingga Kain membunuh Habil adiknya. Jadi dari masalah-masalah di dalam rumah tangga itu saudaraku, Tuhan itu ingin memulihkan. Terbukti Yesus mengadakan mujizat pertama kali bukan orang mati dibangkitkan, bukan orang buta dicelikkan, orang timpang berjalan. Tetapi dia mengubah air tawar menjadi air anggur. Di dalam sebuah perkawinan di Kana. Ini gambaran mungkin kemanisan di dalam berumah tangga sudah habis. Percayalah, kalau hari-hari ini saudara merasakan rumah tangga saudara sepertinya sudah tidak ada manisnya berumah tangga. Dengar baik, Tuhan lebih daripada sanggup mengubah air tawar menjadi air anggur. Ya saudaraku, berikanlah kemuliaan bagi Tuhan. Sesuatu yang tawar dalam hidup saudara, Tuhan akan ubah menjadi sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana kita tahu bahwa di Rock ini jadwal tema secara tahunan sudah disusun. Tetapi saya berdoa dan Tuhan taruh beban ini kepada saya, ya tema untuk menyampaikan tentang rumah tangga. Saya sudah sampaikan kepada Pak Arifin, saudaraku, saya tidak terbiasa untuk mengubah sesuatu yang sudah dibakukan, dan Pak Arifin menyetujui dan dia bilang memang sebaiknya rumah tangga lebih dulu dipulihkan supaya yang lain bisa dipulihkan, ya. Dan Pak Arifin juga titip pesan untuk menyampaikan pesan Penatua 2025 masuk ke 2026, dan saya berdoa dan Tuhan taruh beban yang saya ingin sampaikan sebagai pesan Penatua untuk 2026 kita lihat adalah tentang apa saudaraku? Tentang mengambil keputusan dengan prioritas yang benar. Keputusannya boleh benar, tapi prioritasnya juga harus benar. Seringkali ketika prioritasnya tidak benar meskipun tujuannya, maksudnya, niatnya benar, itu sesuatu yang tidak menghasilkan. Mungkin yang baik tetapi bukan yang terbaik. Kita lihat ayatnya. Terambil dari kitab Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Ini firman Tuhan ini disampaikan kepada Ishak dalam situasi bencana kelaparan yang melanda di daerahnya.
kelaparan yang hebat, kata Alkitab saudaraku, dalam situasi yang sangat-sangat tidak enak dan memprihatinkan, Tuhan menyampaikan firman-Nya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut." Perkataan jangan takut tentu dalam keadaan yang sangat menakutkan. Dalam keadaan baik-baik saja rasanya tidak perlu Tuhan mengingatkan untuk jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Orang dalam ketakutan seringkali merasa dia ditinggalkan Tuhan. Orang di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja mungkin bertanya, Tuhan kau di mana? Kok aku dalam keadaan seperti ini kok dibiarkan? Aku sangat terjepit, aku dalam kesesakan. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ya, Tuhan memperhatikan bukan cuma sekedar kebutuhan jasmani tapi keluarga daripada Ishak. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, di sini saudara kasih Tuhan kita belajar tentang prioritas yang benar. Yang pertama adalah membangun mezbah. Artinya di tahun 2026 nih kalau saudara mau melihat sesuatu yang luar biasa, terjadinya revival yang besar, apakah di usaha bisnis pekerjaan saudara ataupun pelayanan saudara, mulai benahi hubungan kita dengan Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, hal yang pertama adalah benahi hubungan kita, mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Hal yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, memasang kemahnya di situ. Kemah adalah gambaran tentang keluarga atau rumah tangga kita yang perlu kita tata, yang perlu kita ayomi, yang perlu kita pelihara dan jaga. Jadi setelah hubungan dengan Tuhan, hubungan di dalam keluarga. Makanya saya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang keluarga. Lalu yang ketiga, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Sumur itu adalah sumber mata air yang menjadi kebutuhan hidup. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya air. Artinya setelah hubungan dengan Tuhan dipulihkan nomor satu, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah kebutuhan kita termasuk nafkah, pekerjaan, bisnis dan usaha. Nah, ketika prioritasnya itu tumpang tindih, saudara berpikir yang penting duit dulu, pekerjaan dulu, nanti semua oke lah. Saudaraku, itu yang seringkali membuat rencana saudara tidak akan mencapai target. Dahulukan Tuhan, hiduplah dalam kekudusan dan kebenaran. Andalkan iman saudara kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber yang bisa diandalkan. Baru kemudian yang kedua, rumah tangga saudara dipulihkan. Ketika rumah tangga saudara dipulihkan, ada kesatuan hati dan saudara akan melihat waktu saudara menggali sumur, air keluar. Banyak orang menggali sumur nggak keluar air, saudaraku. Kenapa? Artinya banyak orang berusaha, tetapi penghasilannya itu tidak memadai. Waktu saudara kedepankan Tuhan dan rumah tangga saudara dipulihkan, percayalah, air kata Alkitab membual-bual, artinya banyak sekali, berlimpah-limpah, lebih daripada target. Karena itu tetaplah andalkan Tuhan di 2026 untuk melihat bahwa janji Tuhan lebih besar daripada apa yang sedang saudara harapkan. Pasti digenapi. Ya, haleluya saudaraku. Ya, pasti digenapi dalam hidup setiap saudara. Sekarang kita akan masuk kepada firman Tuhan tentang bagaimana family kita, keluarga kita dipulihkan. Ayatnya terambil dari Mazmur 128 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, family FAMILY itu 6 huruf yang saya percaya ada maksud Tuhan sehingga kita mau membedahnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, F itu huruf pertama bicara tentang faithfulness, kesetiaan. Jadi saudara mengasihi Tuhan, saudara mau setia dengan pasangan dan dengan Tuhan itu pilihan kita. Ya,
Saudara mau nggak setia, itu pilihan kita. Tapi kalau saudara mau berpegang sesuai dengan janji Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama dari Mazmur 128 tadi, nyanyian ziarah berbahagialah. Kata berbahagialah ini bahasa aslinya ehsyer. Ehsyer itu punya pengertian bukan cuma sekedar berbahagia tetapi diberkati. Jadi saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara berdoa kepada Tuhan supaya rumah tanggamu bahagia, hidupmu diberkati, Tuhan sudah merencanakan lebih daripada itu, saudaraku. Ya. Tetapi syaratnya berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya firman itu bukan dihafal, dibaca saja, tetapi dihidupi, saudaraku. Dan ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, artinya harus bekerja. Jangan cuma berdoa saja, enggak bekerja. Banyak kali, enggak Pak, saya percaya Tuhan sanggup betul, Tuhan sanggup memberkati. Tetapi Alkitab bilang, memakan hasil jerih payah tanganmu. Artinya dibutuhkan kerajinan, usaha, pekerjaan yang saudara kerjakan. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi hal yang pertama kalau saudara ingin melihat revival di dalam family saudara adalah yang pertama adalah faithfulness. Kesetiaan. Dan perhatikan faithfulness itu ada kata faith, iman. Iman itu tidak bisa dipisahkan dari kesetiaan. Orang yang punya iman, punya faith itu pasti hidupnya takut akan Tuhan. Dan kalau hidupnya takut akan Tuhan, pasti dia faithfulness, setia kepada Tuhan dan kepada pasangannya, saudaraku. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara imani. Seperti tadi saya katakan, Pak, rumah tangga biasa Pak. Ibarat piring sama sendok garpu kelentang-kelenting, ya benar-benar dekat Pak, bunyi Pak. Ya saudaraku, mungkin itu yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi percayalah 2026 yang tidak perlu ada dalam rumah tangga kita singkirkan. Supaya apa? Damai sejahtera Kristus ada dalam rumah tangga kita. Amin saudaraku. Ya, damai sejahtera Tuhan ada dalam rumah tangga saudara. Perbedaan ada. Saya dan istri saya punya sudut pandang yang berbeda, ada. Ya, maksudnya berbeda meskipun sama-sama baik, ya tahapannya, langkahnya, stepnya berbeda, bisa. Ya, nah saudara kasih Tuhan. Namanya dua orang yang berbeda, saudaraku. Ya, tetapi percayalah ketika kesetiaan saudara kepada Tuhan dan kepada pasangan. Kenapa saya katakan hari-hari ini masa yang sukar? Salah satunya hari ini kenapa disebut masa yang sukar? Salah satu godaannya kuat, saudara. Ya, godaan itu kuat sekali yang akan membuat waktu saudara mulai muncul godaan. Saudara ingat, saudara sadar. Ketika godaan itu datang dan sangat menarik hati saudara, saudara ingat sama seperti Hawa. Ya, ini ada rencana iblis di balik semua ini untuk membuat saudara jatuh dan tergeletak. Jadi godaan itu beda dengan ujian Tuhan. Godaan membuat saudara jatuh dan sulit untuk bangkit. Itu rencana iblis. Tapi ujian daripada Tuhan untuk saudara mengalami peningkatan, naik kelas dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi masalah itu saudara melihat apakah ini godaan apa ujian. Kalau godaan membuat saudara jatuh, membuat saudara keluar daripada rencana Tuhan. Tetapi ujian justru untuk membuat orang naik kelas. Tidak ada orang naik kelas tanpa ujian. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami ujian, ya masalah ekonomi, masalah mungkin di dalam rumah tangga saudara dan sebagainya, tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang merencanakan saudara untuk selalu naik kelas. Godaan saya ingat terjadi dan dialami oleh tokoh Alkitab namanya Yusuf. Ya, Yusuf ini mengalami godaan setelah dimasukkan sumur, dijual sampai di rumah Potifar. Godaan mulai muncul. Ya. Saya percaya istri Potifar itu mungkin ya, saudara kasih Tuhan, sangat amat cantik. Menggoda Yusuf. Yusuf ketika digoda, godaan itu tidak perlu diundang. Dia bisa datang di saat-saat saudara tidak siap. Ya, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Ambil keputusan sesuai tema tahun ini.
dia lari ke dalam kamar untuk menikmati godaan, atau dia lari di tempat cuma sekedar melihat godaan tapi tidak melakukan, atau dia lari menjauh. Hidup ini pilihan. Ada banyak orang, Pak saya nggak berbuat tapi menikmati. Saya nggak melakukan loh Pak, tapi nonton. Nah saudaraku kasih Tuhan, Yusuf tidak lari ke dalam, tidak lari di tempat, lari menjauh. Nah ketika dia lari menjauh, jubahnya ditarik. Dan itu dijadikan alat bukti untuk menuduh. Istri Potifar bilang, ini loh buktinya. Ya jubah Yusuf, dia mau perkosa aku. Lalu Yusuf masuk ke penjara. Secara manusia, kita rugi dong Pak, hidup benar Pak. Sudah hidup benar, meninggalkan godaan yang gak akan datang kedua kali. Lalu kemudian ditangkap, masuk penjara lagi. Dengar baik, penjara itu adalah langkah pertama menuju daripada Yusuf menjadi raja muda. Jadi kalau saudara hari ini digoda sepertinya tidak baik-baik saja. Hidup dalam kebenaran, karena itu promosi Tuhan. Tepat datang pada waktunya, saudara akan dibawa untuk melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Haleluya saudaraku. Jadi waktu saudara sudah hidup benar, hidup kudus, jangan semua oke-oke aja, jalannya mulus, enggak saudaraku. Yusuf enggak mulus-mulus, dia masuk penjara, tetapi dalam penjara itulah dia mengartikan mimpi. Artinya apapun keadaan saudara, Tuhan bisa pakai. Narapidana pun Tuhan bisa pakai untuk memberikan masukan kepada rajanya. Yang pertama adalah huruf F, faithfulness. Kita lihat yang kedua, huruf A, acceptance, penerimaan. Manusia itu butuh diterima dan diakui, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, istilah anak sekarang cari validasi. Ya, kalau anak sekarang bilang begitu. Tapi manusia itu pada dasarnya kalau dia pergi ke pesta atau ke satu lingkungan yang banyak kan tidak kenal, dia akan betah di situ kalau dia diterima. Tapi kalau dicuekin dan sebagainya, biasanya, aduh saya lagi ada janji mau buru-buru. Manusia punya kecenderungan dia bisa diterima. Jadi pesan saya, kalau saudara yang berkomsel, ada orang baru, ya jangan asik ngobrol dengan teman yang sekomsel aja. Jangan asik dengan teman yang sudah lama. Orang baru ini perlu dirangkul, diajak ngobrol, diterima di lingkungan yang baru. Yang mau bisa katakan amin. Ya saudaraku, jangan dicuekin, butuh pendekatan, butuh dia bisa diterima. Ya saudaraku, yang kasih Tuhan, mungkin dia orang baru pindah ke Denpasar, belum tahu kiri kanan. Ya perlu untuk kita bisa menjadi tuan rumah yang baik saudaraku. Ya bisa menerima. Menerima maksudnya menerima apa Pak? Salah satunya adalah menerima keterbukaan. Kita seringkali sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua ingin supaya anak kita terbuka. Pasangan kita terbuka. Tapi waktu terbuka kita tidak siap mendengar keterbukaan. Itu yang seringkali jadi masalah. Ya. Istri saya reuni SMA. Lalu saya tanya, ketemu mantan pacar gak? Ya ketemu, tapi itu kan masa lalu. Saya bilang ya gak apa-apa, saya cuma pengen nanya aja. Itu kan mantan, saya kan pemenangnya. Haleluya saudaraku. Ya, jadi seringkali kita ini gak siap mendengar oh ketemu. Ya udah mulai tahun depan gak usah lagi reunian. Ya kan, nanti CLBK lagi ya kan. Itu cara berpikir yang sempit. Jadi saudara kasih Tuhan seringkali waktu anak juga dapat nilainya jelek. Dia lapor ke mamanya, ke papa. Ya dia belajar terbuka. Nah keterbukaan adalah awal pemulihan. Kalau saudara tidak mengajar dan mendidik anak kita untuk terbuka, dia akan tertutup dan dia berusaha untuk ngeles, berusaha untuk berbohong dan seterusnya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ayatnya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Yang subur ini bukan gemuk saudara ya. Yang subur artinya itu berbuah lebat. Dalam rumahmu, bukan di luar rumah. Ya, istri-istri kan banyak kali jadi berkat di luar rumah. Ya, teman arisan, tempat olahraga, teman senam di luar rumah jadi berkat. Tapi di sini dikatakan di dalam rumah dan anak-anakmu seperti tunas zaitun sekeliling mejamu.
Nah, Bapak Ibu saudara yang sangat dikasihi Tuhan, hal yang kedua adalah menerima, ya, menerima atau acceptance, saudaraku, ya. Memang orang itu tidak sama. Saya berapa kali ketemu pasangan suami istri yang mengeluhkan tentang pasangannya, ya. Pak, tiap kali ngobrol, Pak, saya kadang-kadang males, Pak. Ya, karena sudut pandang kami ini berbeda, Pak. Daripada berantem, Pak, lebih baik ya terserah. Jadi saudaraku, kalau saudara melihat pasangan suami istri yang tidak pernah ribut, belum berarti mereka baik-baik saja. Ya, seringkali nggak usah, Pak, biarin dia punya jalannya sendiri, punya komunitasnya sendiri, punya temannya sendiri. Ya saya sebagai istri juga sendiri. Yang penting kami nggak ribut. Saudaraku kasih Tuhan, ini sesuatu yang tidak sehat. Belajar untuk menerima perbedaan. Karena begini saudara. Kejadian 2:18, tadi ayat 16-17 Tuhan beri instruksi kepada Adam untuk jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong, ya, yang sepadan dengan dia, bukan yang sama. Yang sepadan artinya saling melengkapi, bukan yang sama. Jadi kalau saudara mau cari pasangan yang sama, ya, tidak mungkin sama. Saya kasih contoh saja, saudaraku. Di kaki saudara ada namanya sepatu. Sepatu itu tidak pernah sama. Kiri dan kanan berbeda. Saya punya teman satu kali import sepatu dari Cina. Datang satu kontainer kiri semua. Lalu komplain ke eksportirnya di Cina, ditanya, kok kiri semua? Ya nggak apa-apa, Pak, kalau nggak oke dikirim balik. Lo kirim balik kan biaya kirimnya mahal. Wah, ongkos kirimnya kan mahal, kirim balik. Nggak apa-apa, Pak, saya kasih solusi, pesen satu kontainer lagi kanan semua. Jadi akhirnya beli 2 kontainer, saudaraku, ya. Saudaraku, sepatu kiri dan kanan memang berbeda. Tapi jangan coba-coba tukar tempat. Suami berperan jadi istri, istri berperan jadi suami. Nggak bakal enak, saudaraku, perjalanan. Masing-masing punya peran. Ya, sepatu kiri ya di kaki kiri, jangan coba-coba ditukar tempatnya, saudaraku. Dan sepatu juga tidak pusing, tidak peduli mana yang melangkah lebih dulu. Mau suami gajinya lebih gede atau istri jabatannya lebih tinggi, nggak ada masalah, saudaraku. Namanya sepatu itu tidak bisa jalan sendiri, harus sepasang, dan sepatu itu tidak bisa turun dari rak sepatu sendiri. Harus ada di kaki Tuhan. Jadi pasangan suami istri akan berjalan menuju rencana Tuhan kalau ada di kaki yang tepat. Dan sepatu, ya, berikan kemuliaan Tuhan. Sepatu itu tidak selamanya baru. Sekali-sekali perlu disikat, disemir. Kalau hari-hari ini rumah tangga pun sepertinya rasanya digoncang, ya, mulai disikat. Jangan kecil hati supaya saudara makin mengkilat dan semakin indah di hadapan Tuhan. Dan sepatu tidak pernah merasa dihina waktu diinjak-injak. Harga diri saudara tidak ditentukan apa kata orang. Yang mengerti bisa katakan amin. Haleluya. Harga diri saudara tidak ditentukan apa kata orang. Harga diri saudara ditentukan waktu saudara membangun nilai sesuai rencana daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, itu hal yang kedua. F, faithfulness. A, acceptance. Baru F, sekarang M, maturity, kedewasaan. Ya, Bapak Ibu, kedewasaan tidak tergantung warna rambut. Kedewasaan tidak tergantung umurnya sekarang kepala berapa, ya, saudara kasih Tuhan. Kedewasaan itu, saudara kasih Tuhan, kita lihat ayatnya di dalam ayat yang keempat. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kedewasaan itu dilihat daripada bagaimana saudara hidup takut akan Tuhan terhadap respon saudara, saudaraku, ya. Orang dewasa itu, kalau anak-anak itu susah mengambil keputusan. Tahun ini kan tahun mengambil keputusan. Anak-anak sulit
Kalau saudara tetap menjaga rohani, saudara tetap kanak-kanak, saudara sulit untuk memilih. Ya, seorang anak kecil, saudaraku, balita, disuruh pilih 2 buku. Yang satu buku cerita bergambar, yang satu sertifikat tanah. Dia tidak akan pernah pilih sertifikat tanah. Dia akan pilih buku gambar. Kenapa? Karena itu lebih menarik dari dirinya. Dan dia tidak tahu bahwa nilainya itu sangat besar. Bapak Ibu ingat gak? Kita waktu masih kecil bodoh. Beli uang monopoli, uang palsu dengan uang asli. Kita beli uang palsu, uang monopoli dengan uang asli. Itulah anak-anak. Tapi kalau orang dewasa kan udah ngomong, kamu kok beli, itu kan uang palsu kok kamu beli dengan uang asli. Tukarkan dengan uang asli. Nah saudaraku, firman Tuhan itu sesuatu yang asli seringkali kita tukarkan dengan yang sia-sia, dengan yang palsu. Dan orang dewasa itu bisa berkomunikasi dengan baik. Kata-katanya membangun, saudaraku kasih Tuhan, ya. Dan orang dewasa itu secara rohani, kalau salah dia mengakui salah, tidak suka ngeles. Yang suka ngeles jangan suka bangga. Pak, saya selalu punya jawabannya. Jangan bangga dengan kepandaian saudara ngeles. Seorang istri tanya pada suaminya, "Pak, aku dulu waktu pacaran kok sering diajak jalan-jalan. Setelah menikah kok aku gak pernah diajak jalan-jalan." Suaminya bilang, "Ingat gak dulu waktu kita pacaran? Aku kan sudah ngomong, aku gak bohong loh. Aku sudah ngomong, kalau jodoh gak kemana-mana." Itu ngeles saudaraku, ya. Itu ngeles pembenaran diri. Nah, sepanjang saudara pandai ngeles dan saudara tidak akan berubah. Saudara harus sadar ada yang perlu saudara ubah, ada hal yang perlu saudara jelaskan ketika pasangan kita mungkin pengertiannya itu keliru. Orang yang dewasa itu dia akan bisa memilih yang benar, mengambil keputusan yang benar. Ya, dia tidak minta istrinya menjadi seperti dia. Karena suami pria dan wanita itu berbeda, kodratnya memang berbeda saudaraku. Bahkan Alkitab juga dengan jelas memberikan perbedaan. Suami sebagai pria itu harus dihormati, istri sebagai wanita itu harus dikasihi. Tuhan sendiri tahu antara pria dan wanita itu berbeda. Pria itu lebih banyak menggunakan logikanya. Makanya kalau bicara saya pikir. Kalau wanita, saya rasa. Memang sudut pandangnya itu berbeda, pria dan wanita. Ya, kalau laki-laki itu senang investasi. Kalau wanita enggak, duitnya jangan dihabisin, harus ada di bank. Nanti kalau anak sakit gimana? Ya kan? Tiba-tiba ada keperluan mendadak gimana? Kalau pria enggak. Dulu kita belum punya uang, kita cari uang. Sekarang biarlah uang bekerja untuk kita. Pria itu cara berpikirnya itu berbeda. Kalau wanita itu cari aman. Pria itu saudaraku kalau berpikir itu praktis, global. Kalau pindah ya pindah, asal cocok tempatnya daerahnya udah. Kalau wanita detail, di sana jauh nggak dari pasar? Ada mall nggak? Aman nggak? Banyak preman nggak di sana? Ya kan? Lalu buat anak-anak aman nggak? Ya, dekat sungai nggak? Ya dan sebagainya. Wanita memang wanita itu cara melihatnya itu detail. Ya, jadi kadang-kadang kalau ngobrol sama suami, udahlah, pokoknya serahin aku lah. Enggak, bukan soal serahin. Aku kan nggak mau sampai kemudian kita sudah pindah kita nyesel. Wanita itu mendetail. Ya, memang seperti itu. Dan pria itu kenapa suka dikatakan lelet? Karena laki-laki itu tidak bisa multitasking. Dia melakukan pekerjaan tidak bisa lebih dari 2. Angkat telepon sambil nulis cuma 2. Ya, kalau wanita enggak. Kamu gitu aja lama bener. Aku, kata istri, ya, sambil gendong anak, kasih minum susu, sambil goreng, ya, sambil telepon, sambil kaki ngelus-ngelus bleki yang lagi di bawah, dalam waktu yang bersamaan bisa. Ya, itulah wanita saudara kasih Tuhan. Jadi kalau wanita tidak ngerti pria nggak ngerti wanita, sering berantem. Ya, yang wanita nganggap lakinya cuma urusan gitu aja kok lama sekali. Ya aku goreng iya, ngasih minum baby iya, ya kan? Ya, ngasih makan anjing piaraan iya. Nah saudaraku,
Pria dan wanita, sekarang kelemahannya. Pria itu hati-hati dengan apa yang dilihat. Ya, apa yang dilihat hati-hati. Pria itu lemahnya di mata, wanita lemahnya di telinga, gampang digombalin. Haleluya saudaraku. Ya, jadi hati-hati ketika saudara sudah tahu memang berbeda. Dan orang dewasa itu ngerti hierarki. Ngerti jabatan, ya. Firman Tuhan mengajarkan kalau orang dewasa itu ngerti. Nomor 1 Yesus, nomor 2 suami, nomor 3 istri, baru nomor 4 itu anak-anak. Nah kalau saudara belum dewasa, saudara akan memutar balik semua itu. Bahkan banyak istilah pangnem, ya. Istrinya bilang gini, suami boleh panglima, aku pangnem. Kata istrinya saudaraku, ya. Artinya dia tidak mau diatur. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Yang keempat, sekarang huruf I, intimacy. Keputusan membangun keintiman dalam rumah tangga. Ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu dan melihat anak-anak daripada anak-anakmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang keempat yaitu huruf I dari family adalah intimacy atau keintiman. Nah, saudara mau menganggap, ya udah habis gimana Pak, ya namanya juga saya kan sudah kawin lama Pak ya. Memang betul Pak, kan banyak orang bilang gini, 5 tahun pertama itu memang pakai orang pacaran Pak. Tapi setelah 5 tahun yang kedua baru seperti suami istri. Nah kalau saya ini sudah 5 tahun keberapa Pak? 5 tahun yang ketiga itu seperti kakak dan adik Pak. Ya, 5 tahun yang keempat seperti ibu dan anak. Nah saudaraku, hal-hal seperti ini yang perlu kita ubah sehingga tidak ada keintiman di dalam rumah tangga, ya, tidak ada keintiman. Di survei suami-suami zaman sekarang lebih banyak pegang HP daripada pegang tangan istrinya. Ya, mungkin bapak-bapak bilang gitu, enggak Pak, saya protes Pak. Saya kalau ke mall Pak, saya selalu pegang tangan istri saya. Loh, kenapa kok dipegang? Pak, uculan Pak. Gak bisa lihat itu langsung masuk ke sana, masuk ke toko. Jadi nah itu bukan. Jadi kalau istri-istri yang mungkin dipegangin terus oleh suami lagi ke mall, jangan GR. Ya, wah suami saya ini mesra bener dengan saya, ya kan? Bisa saja dipegangin supaya takut masuk ke sana sini. Di sini enggak, itu di sana saudara. Ya, di sana di luar sana saudaraku, ya. Jadi artinya keintiman itu sesuatu yang perlu dibangun di dalam rumah tangga, ya, saudaraku. Sekarang yang kelima. FAMIL, love. Kalau soal cinta, mungkin saudara rasanya nggak perlu diajarin lah Pak soal cinta. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, Alkitab mengajar, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengajar, termasuk juga di lembah pujian ini, bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi saudaraku, kalau saudara cinta pada pasangan, saudara akan merasa bahagia kalau pasangan saudara berbahagia. Yang mengerti bisa katakan amin. Haleluya saudaraku, suami akan bahagia kalau bisa melihat istrinya bahagia. Begitu juga istri akan bahagia kalau melihat suaminya itu bisa berbahagia. Sebab ayat 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Bukan mengasuh saja, merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Perhatikan 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bukan putus hubungan dengan orang tua, bukan saudara pengasih Tuhan. Ya, kenapa? Ada orang yang sudah menikah, kalau mau ngambil keputusan, tar dulu ya, sayang, tar dulu. Aku tanya papa dulu, aku tanya mama dulu. Nah saudara kasih Tuhan. Alkitab bilang kalau orang sudah menikah dia meninggalkan itu artinya suami dan istri punya kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Saudaraku, tetap sayang dengan orang tua, tetap
bantu orang tua, tetap perhatikan orang tua, tetap bisa berbagi dengan orang tua. Tapi bukan berarti saudara kasih Tuhan apa-apanya masih orang tua yang putus kalau sudah menikah. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, begitu juga hubungan kita dengan Kristus dengan jemaat. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, ya, menikahi orang yang kita cintai itu gampang. Ya, menikahi orang yang kita cintai itu gampang, tetapi tetap setia mengasihi orang yang kita cintai itu butuh komitmen. Karena kesetiaan itu bicara tentang komitmen. Dan nilai diri saudara akan tinggi kalau saudara bisa dipegang perkataan saudara. Yang setuju bisa katakan amin. Haleluya. Kalau saudara tidak, orang dengar, saya dapat info dari dari Pak itu, jangan, udahlah jangan didengerin ya, asal ngomong, udah ya, hoax atau bener kita nggak tahu. Nah, saudara kasih Tuhan, saudara harus bisa belajar menjadi orang yang bisa dipegang perkataannya, dan cinta itu bisa mengalahkan ketakutan. Yang keenam, ya, FAMILY. Perubahan tidak akan terjadi kalau saudara pribadi lepas pribadi tidak berubah. Jadi Anda atau saudara adalah faktor utama kalau keluarga kita rindu untuk dipulihkan, diberkati, saudara kasih Tuhan, ya, masing-masing kita yang berubah. Dan perubahan harus dimulai dengan menyadari saya harus berubah. Menyadari kalau rumah tanggaku akan pulih kalau akunya yang berubah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara, enggak, ini rumah tangga saya ini gara-gara istri kok. Istri bilang, enggak, bukan saya, gara-gara suami. Sepanjang itu saudara tidak akan melihat perubahan. Jadi mari kita belajar untuk melakukan sebelum kita menuntut pasangan kita berubah, kita yang berubah. Suami berkata pada dirinya, aku mau berubah sebelum dia menuntut istri. Istri akan berkata, enggak, saya yang harus berubah sebelum saya menuntut suami saya untuk berubah. Dan saya sangat yakin dan percaya waktu perubahan itu terjadi, seisi rumah tangga kita akan melihat pemulihan daripada Tuhan. Ya, saudara perhatikan istilah bertepuk sebelah tangan. Itu capek sendiri, enggak ada bunyinya. Nggak akan ada bunyinya. Bertepuk itu harus dua. Artinya harus sepakat suami dan istri. Banyak kali kita capek sendiri, kenapa? Karena kita bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau pasangan saudara belum berubah, pulang dari ibadah ini, saudaraku, ajak ngobrol dan mulai pikirkan sehingga FAMILY ini boleh benar-benar mewarnai rumah tangga saudara. Sehingga apapun parahnya rumah tangga saudara, saudara dapat berkata, aku dipulihkan karena aku merubah hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya. Jadi biarlah apa yang kita dengar pada hari ini membuat kita semua boleh pulang dengan satu tekad. Sebelum semuanya berubah, rumah tanggaku berubah, nanti bisnis pekerjaanku akan berubah, pelayananku akan berubah, dan semua akan mendatangkan kesaksian yang indah. Kalau hari ini saudara mengalami keadaan yang tidak enak, jangan kecil hati. Gini saudaraku, orang benar cuma mendapat yang baik. Untuk mendapat yang lebih baik perlu diberikan kepada orang yang mampu bersabar. Tetapi yang terbaik akan diberikan kepada orang yang taat dan setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, Tuhan mencari orang setia sampai akhir untuk tetap menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mari saudara pengasih Tuhan, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap saudara sudah ditebus.
kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Biarlah roti dan anggur yang sebentar kami akan sambut, biarlah kudus adanya dan memampukan kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tuhan menebus kami ketika kami masih berdosa, ketika kami masih jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kami diselamatkan semua karena kasih anugerah-Mu semata-mata. Sementara saudara mengangkat roti ini, percayakah saudara bahwa roti yang saudara angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan setelah mengucap syukur atasnya, Dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh dibenarkan semua oleh kasih karunia-Mu. Tuntun terus kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Untuk menikmati janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah atas setiap kami. Biarlah rumah tangga kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Sehingga waktu rumah tangga kami dipulihkan, bisnis, usaha, pekerjaan dan pelayanan kami, bahkan hidup kami akan boleh merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, yang akan membuat hidup kami boleh bercerita senantiasa akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau sanggup menjawab, melakukan lebih daripada apa yang sanggup kami doakan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hadir saat ini dan di sebelah saudara ada pasangan saudara, suami atau istri, ya, tangan satunya pegang, yang satunya diangkat, ya. Saya percaya hari ini saudara pulang dengan sesuatu yang akan membuat rumah tangga saudara akan dipulihkan Tuhan. Revival terjadi. Mari angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah firman yang kami dengar membuat setiap kami boleh disadarkan bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Bahwa Tuhan akan memakai setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Biar lewat pemulihan keluarga, lewat kebangkitan, kebangunan rumah tangga akan terjadi, berdampak dengan gereja ini akan jadi berkat. Sehingga boleh tersiar kabar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Seluruh jemaat dan warga kerajaan, terimalah damai sejahtera, sukacita,
kekuatan daripada Tuhan di dalam nama Bapa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus lewat Roh yang Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya hidupmu sudah diberkati dan rindu jadi berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.